ulang ini lagi. Ayo teruskan. konten. Ya. Mungkin ada di edit. Jadi Pak. Oh ya, salah saya di edit. Baik. Meningkat kalau gorengan gue kan. Iya Pak. Guys. Nah, sejak tadi saya. Nah, Aku mau lihat dulu. mana? Mending soal atau ya guys. Nah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bapak telah mengganggu. Saya Ibu Siti Maimunah dari CDP Angkatan 10. Saya di sini sedang mempelajari modul 3.1 yaitu tentang pengambilan keputusan seorang pemimpin dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai kita. Maaf Bapak bisa memperkenalkan diri dulu terlebih dahulu. Ya, baik. Terima kasih Bu Irma. Saya Data SPD MPD merupakan salah satu kepala sekolah di SDN 1 Santi dan merupakan salah satu sekolah yang sedang mengikuti program sekolah pemula. Saya senang sekali bisa membantu Bu Irma dalam hal-hal tertentu yang berkaitan dengan CDP. Terima kasih Pak. Saya di sini mau menanyakan tentang kasus-kasus dilema etika atau bujukan moral. Bagaimana Bapak bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika atau bujukan moral? Di dalam sebuah pekerjaan baik secara institusional tentu saja kita akan menghadapi hal-hal seperti itu gitu ya, hal-hal yang berkaitan dengan etika kemudian dengan moral dan juga sulit untuk menentukan bagaimana kita memutuskan seperti itu. Nah, cara mengidentifikasinya tentu saja kita melihat bagaimana kondisi yang dihadapi dalam situasi saat kita melakukan berbagai kegiatan tersebut sehingga timbul adanya dilema etika atau moral itu seperti itu. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik, tentu saja kita harus cermat ya menyikapi hal-hal yang dianggap sesuatu yang sulit untuk menentukan karena kita sebagai pimpinan di sebuah institusi sekolah tentu saja segala sesuatu yang kita putuskan tentu akan berdampak bagi keseluruhan keluarga sekolah itu. Nah, hal ini tentu saja kita menganalisis kepentingannya. Jadi kita analisis kepentingannya mana yang lebih penting untuk diputuskan itu. Walaupun kedua hal itu memiliki kepentingan yang sama. Jadi skala prioritas yang tentu saja kita tetapkan. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini? Untuk menetapkan kebijakan dalam sebuah institusi, tentu saja kita berlandaskan pada prosedur yang ada, terutama hal-hal yang bersangkut pautkan dengan ketentuan yang berlaku. Nah, kemudian setelah itu baru kita menetapkan kebijakan yang dianggap tidak merugikan salah satu pihak seperti itu. Walaupun kita tentu saja mengambil langkah secara prosedur seperti itu. Jadi langkahnya prosedur. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang efektif saya kira karena dilema etika. Jadi dua hal yang memiliki kepentingan yang sama, kemudian memiliki nilai juga yang sama, tentu saja kita memiliki
kesulitan untuk menentukan sebetulnya gitu ya. Tetapi tadi kembali lagi bahwa skala prioritas ya, kita lebih ke skala prioritas diprioritaskan mana yang lebih utama seperti itu. Nah, jadi hal-hal yang dianggap kurang penting itu bisa diabaikan. Tapi kalau misalnya menyangkut hal-hal orang banyak, kemudian kepentingan bersama di satu institusi, tentu saja itu yang paling diutamakan. Kemudian bagaimana tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan kasus-kasus di PLN ketika Tantangannya ya kebijakan, yang namanya kebijakan tentu saja ini sangkut pautnya dengan orang lain gitu ya. Ya tentu saja kebijakan ini akan berdampak kepada salah satu pihak. Nah, tetapi dengan kita memiliki otoritas di sebuah institusi, tentu saja kita lebih mengutamakan kepentingan yang lebih banyak seperti itu. Walaupun mungkin dampaknya dirasakan oleh beberapa orang mikro. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal atau prosedur dalam menyelesaikan masalah tersebut? Kalau lini masa untuk menyelesaikan sebuah permasalahan, saya kira tidak seperti itu. Kalau misalnya ada permasalahan, baru kita analisis, kemudian permasalahannya seperti apa, nah baru kita putuskan gitu. Jadi untuk memutuskan itu tentatif itu. Kalau misalnya ada permasalahan, prosedurnya seperti apa kita sudah buat, nah baru untuk menyelesaikannya itu disesuaikan dengan kebutuhan tentang waktu. Kemudian adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema itu? Saya kira semua rekan kerja adalah orang-orang yang membantu saya dalam membuat sebuah keputusan. Karena rekan kerja saya anggap mereka keluarga sendiri, sehingga kebijakan-kebijakan yang saya ambil itu betul-betul tidak merugikan salah satu pihak, dan juga mereka bisa membantu bagaimana keputusan yang saya ambil seperti itu. Kemudian dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Dalam mengambil keputusan dilema etika, tentu saja ini menjadi sebuah pengalaman ya, walaupun sulit, tetap kita harus memutuskan. Karena kita sebagai pimpinan di sebuah institusi atau satuan pendidikan. Karena kalau misalnya kita tidak mengambil sebuah keputusan, tentu saja akhirnya dia tidak akan mendapatkan titik temu gitu. Jadi tetap harus mengambil sebuah keputusan, walaupun keputusan itu mungkin tidak menguntungkan untuk sebagian orang. Terima kasih.